bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Manurung dari kelas 1D Ekonomi Manajemen. Ingin mempresentasikan hasil dari makalah saya mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Pertama, saya akan membahas mengenai sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan resmi di seluruh Indonesia. Selain dalam skala nasional, bahasa Indonesia juga diakui sebagai salah satu bahasa resmi di negara lain seperti Timor Leste. Bahasa Indonesia juga secara resmi diajarkan dan digunakan di sekolah, universitas, maupun institusi di seluruh dunia, terutama di Australia, Belanda, Jepang, Korea Selatan, Timor Leste, Vietnam, Taiwan, Amerika Serikat, Inggris, dan lain-lain. Bahasa Indonesia baku berasal dari bahasa Melayu Riau. Sejarah bahasa Indonesia lisan maupun tulisan berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada 28 Oktober 1928 bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Setelah terbentuknya bahasa Indonesia, terus berkembang seiringnya berlakunya ejaan Pan-Option, Swewandi, Melindo, bahkan hingga ke ejaan yang disempurnakan atau EYD. Selanjutnya, sumber bahasa Indonesia. Bahasanya Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak dahulu sudah dipakai sebagai bahasa perantara atau lingua franca. Bukan saja di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu dalam bentuk bahasa Melayu kuno sudah dipakai sebagai alat komunikasi zaman Sriwijaya. Di Jawa Tengah dan Bogor terdapat prasasti-prasasti yang tertulis dalam bahasa Melayu kuno. Kedua prasasti itu memperkuat pula dugaan bahwa bahasa Melayu kuno pada waktu itu bukan saja dipakai di Pulau Sumatera, melainkan juga dipakai di Pulau Jawa. Berdasarkan petunjuk-petunjuk lainnya, dapatlah kita kemukakan bahwa pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu mempunyai beberapa fungsi, yaitu 1. Sebagai bahasa kebudayaan, 2. Sebagai bahasa perhubungan antar suku, 3. Sebagai bahasa perdagangan, 4. Sebagai bahasa resmi kerajaan. Selanjutnya, peresmian nama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi yang digunakan selama 54 sejak ditetapkan dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus. Hal ini ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Anyus Muhammad Hatta yang membuat fase awal bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu menjadi bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai alat bahasa nasional pada saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional merupakan usulan dari Muhammad Yamin, seorang politikus, sastrawan, dan ahli sejarah. Dalam pidato Kongres Nasional kedua di Jakarta, Yamin mengatakan bahwa jika mengacu pada masa depan, bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan kesusastraannya, hanya ada 2 bahasa yang bisa diharapkan menjadi bahasa pemersatu, yaitu bahasa Jawa dan Melayu. Tapi dari 2 bahasa itu, bahasa Melayulah yang lambat laut akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa pemersatu. Selanjutnya, peristiwa penting yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. 1. Tanggal 16 Juni 1927, John Datuk-Kajo menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Hal itu untuk pertama kalinya di sesi Palskrat, seseorang berpidato dalam bahasa Indonesia. 2. 28 Oktober 1928, secara resmi Muhammad Yamin mengusulkan agar bahasa Melayu menjadi bahasa nasional Indonesia. Ketiga, 1933, mendirikan generasi penulis muda yang menanamkan diri pujangga baru yang dipimpin oleh Sultan Ali Shah Bana. 4.
18 Agustus 1945 menandatangani Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan salah satu artikel atau pasal 36 menetapkan bahwa Indonesia sebagai bahasa negara. 5. Tanggal 16 Agustus 1972, Soeharto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan Indonesia Peningkatan Ejaan EYD melalui pidato kenegaraan sebelum sesi parlemen, didorong juga dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Selanjutnya, sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Ejaan Pan-Ophusian. Bahasa yang dikenal dengan nama ejaan Pan-Ophusian diakui pemerintah kolonial pada tahun 1901. Ciri-ciri ejaan ini yaitu ejaan Pan-Ophusian 1901. Ejaan ini diperkenalkan oleh Christian Schnorch, Horje, dan C.C. Berg pada tahun 1901, yang kemudian dikenal sebagai ejaan Pan-Ophusian. Ejaan ini memiliki ciri-ciri khas seperti penggunaan OE untuk U dan DJ untuk J. Ejaan Suewandi. Ejaan Suewandi adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 17 Maret 1947. Ejaan ini menggantikan ejaan sebelumnya. Ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan atau EYD adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 1972. Pada tanggal 12 Oktober 1972, Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dengan penjelasan kaidah penggunaan yang lebih luas. Setelah itu, materi pendidikan dan kebudayaan negara dengan surat keputusannya nomor 0196/1975 memberlakukan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah. Baiklah, itulah hasil persentase saya. Saya akan memberikan 5 pertanyaan.